Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, yang kami cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Pak Pur ingin menyampaikan sebuah materi pelatihan untuk Bapak Ibu sekalian. Adapun pada pertemuan kali ini Pak Pur ingin menyampaikan mata pelatihan pada KB1, yaitu tentang konsep dasar model pembelajaran. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan PJJ dan pernah mendapatkan materi ini. Ya, kami harapkan akan lebih memahami, ya, lebih menguasainya untuk materi ini. Baik, ya, Pak Pur akan menyampaikan materi ini inti-intinya saja, ya. Mungkin kalau ada materi-materi yang sekiranya Bapak Ibu bisa pelajari, ya, nanti di slide, karena Pak Pur sudah siapkan juga slide-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memperdalam secara mandiri. Baik Bapak Ibu, apa itu konsep dasar model pembelajaran? Jadi sebelum kita mendalami lebih jauh lagi, Bapak Ibu harus pahami dulu apa itu konsep, apa itu model pembelajaran. Jadi kita harus pahami dulu, ya. Kalau kita sudah paham, insya Allah kesananya akan lebih lancar. Baik, ya, kita mulai. Izinkan Pak Pur akan membuka slide. Jadi slide. Baik, ya, kita pahami dulu apa itu konsep. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, konsep itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan yang mengelompokkan suatu objek, kejadian, karakteristik yang dilandaskan properti umum. Ini menurut dari Cech dan Tversky tahun 2001. Kemudian, konsep merupakan unsur dari kognisi yang dapat membantu meringkas informasi. Ini pendapat dari Han dan Ramskar tahun 2001. Baik, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, konsep itu dapat diartikan sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu. Karena sifatnya yang abstrak dan umum, maka konsep merupakan suatu hal yang bersifat mental. Representasi sesuatu itu terjadi dalam pikiran dan rujukannya pada kenyataan. Jadi konsep itu Bapak Ibu ada di dalam pemikiran kita, ya, belum dalam bentuk nyata. Dan ini konsep bisa direalisasikan dalam bentuk nyata, bisa dikristalkan. Pengertian konsep itu dapat dimengerti dari beberapa sisi, ya. Di sini dikatakan ada dua. Yang pertama adalah sisi subjek, yaitu suatu konsep adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau menggolong-golongkan. Ini kalau di dalam bentuk subjek. Subjek itu berarti belum bisa dilihat, ya, sifatnya masih belum bisa dilihat, belum ada objeknya. Sedangkan pada sisi objek, konsep ini adalah isi kegiatan tersebut. Artinya, apa makna konsep itu? Ya, misalnya konsep manusia.
Konsep ini dapat dipakai dalam arti yang persis sama untuk menyebut uni, ita, ataupun nikta. Jadi ini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mengucapkan uni, maka dalam bentuk subjeknya pun ada ya, dalam pemikiran, mengimajinasikan itu adalah subjeknya. Tapi kalau uni itu ada ya, masih hidup ya, mohon maaf ya kalau ada yang sama namanya ya, masih kesana kemari, jasadnya bergerak, maka itu adalah objeknya gitu ya. Baik, dilanjut. Ini menurut Sujadi, pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk melakukan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata lambang bahasa. Berikutnya, pengertian konsep menurut Woodruff dapat dibagi menjadi 3. Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan, ide yang relatif sempurna dan bermakna. Konsep merupakan pengertian tentang suatu objek. Konsep adalah produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ini adalah konsep dasar pemikiran yang mendasar tentang sesuatu ya. Jadi di dalam pikiran itu masih dalam bentuk tanda tanya, konsep dasar. Berikutnya adalah kita beralih kepada pengertian model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Ya, di antara Bapak Ibu sudah ada yang paham apa itu model pembelajaran. Di masyarakat sudah banyak ya pengertian model dengan metode itu disamakan. Banyak Pak lihat di buku-buku pendidikan juga kata model itu sama dengan metode. Padahal kalau lihat dari pemetaannya dia sangat berbeda sekali. Apa itu model, apa itu metode. Baik, kita mulai saja di sini. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya. Joyce dan Ware berpendapat model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lain. Nah, jadi mungkin Pak Pur akan menggambarkan model itu apa. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu belajar menjahit atau melihat orang belajar menjahit? Biasanya orang yang baru pertama belajar menjahit itu diajarkan atau disodorkan sebuah pola yang terbuat dari karton ya. Misalnya ada pola baju daster, ada pola baju pesta, ada pola baju pengantin ya. Jadi model itu adalah seperti itu, pola-pola gitu ya. Jadi sudah dipolakan. Jadi kalau misalnya model pembelajaran berbasis discovery, maka model itu adalah tentang penemuan. Berikut model pembelajaran problem, maka pola pembelajaran itu dasarnya adalah masalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan beda kalau metode lain lagi, nanti kita paham. Model pembelajaran
merupakan bentuk pelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran adalah bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sebuah lingkungan belajar yang dapat dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Model pembelajaran melihat pembelajaran sebagai suatu desain. Nah, ya ini sebagai desain, sebagai pola yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan. Ya, jadi situasi dan lingkungan itu diciptakan ya dengan adanya pola ini, yang memungkinkan siswa untuk belajar. Kalau misalnya discovery, maka temuannya maka pembelajaran itu adalah berbasis temuan. Kalau misalnya model of project, maka temuan dasarnya itu adalah membuat atau mencipta. Berikutnya ya, model pembelajaran memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah rasional teoretik yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tingkah laku pelajar yang diperlukan agar model dapat dilaksanakan dengan berhasil, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. 2 alasan dari penggunaan model pembelajaran. Istilah model mempunyai makna lebih luas dari strategi, metode, atau prosedur. Model dapat juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting dalam proses mengajar di kelas. Model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, berdasarkan sintaks, berdasarkan sifat dari lingkungan belajar itu sendiri. Penggunaan model pembelajaran dapat memungkinkan seorang guru mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sintak atau pola urut dari suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan urutan alur langkah yang seharusnya dilakukan oleh guru, siswa, urutan kegiatan-kegiatan, dan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan siswa. Berikutnya adalah komponen model pembelajaran. Komponennya itu terdiri dari sintaks. Yang kedua, prinsip reaksi. Yang ketiga adalah sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Yang kelima adalah dampak instruksional, dan yang keenam adalah dampak pengiriman. Jadi ini komponennya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, ini adalah materi ringkas ya, yang Pak Pur sudah ringkas. Insya Allah Bapak Ibu bisa memperdalam materi ini ya, bisa cari di Google ya, bisa cari di Google. Silakan diperkaya apa yang Pak Pur sampaikan ini. Apa itu metode, apa itu model, apa itu pendekatan, apa itu trik, apa itu teknik. Silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Nanti kita akan masuk kepada KB kedua, membahas terkait dengan model itu sendiri. Nah, kita akan lebih banyak di situ. Untuk kali ini Pak Pur cukup demikian untuk materi KB 1 ya, tentang konsep dasar metodologi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Insya Allah Pak Pur mendoakan kepada Bapak Ibu semoga selalu sehat walafiat, dan selama 20 hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dimudahkan, insya Allah akan lulus semua, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.